Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan nikmat kesehatan ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang akses informasi bagi siswa berkebutuhan khusus ya. Tantangan dalam mewujudkan keadilan di sekolah inklusi. Materi ini itu kalian bisa dapatkan juga di internet ya. Ini berupa buku ya, hasil dari seminar, hasil dari conference, Social Against the Peril of Cyberspace, Creating Viable Strategies for Tomorrow Train. Ini dari FISIP IDS Matter 6.0 ya, dalam rangka Disnatalis FISIP ke-41 UNER. Nah, kalian bisa mencari ini di internet ya. Ini free. Yang membuat tulisan ya topik tentang akses informasi bagi siswa berkebutuhan khusus ini adalah Ibu Dr. Fitri Mutia ya. Beliau adalah salah satu staf pengajar yang ada di UNER yang fokus terhadap kelompok berkebutuhan khusus ya. Jadi kalau kita membahas tentang akses informasi ya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus, maka kita harus menyadari ya di era saat ini itu informasi merupakan atribut kepemilikan modal. Ya. Maksudnya apa? Kalau dulu orang itu yang dikatakan orang kaya itu adalah orang yang punya banyak tanah gitu kan, banyak barang ya. Keturunan bangsawan seperti itu. Tapi kalau sekarang orang bisa dikatakan bahwa orang itu kaya, orang itu sukses, itu adalah orang yang punya informasi, ya, punya informasi. Maka dikatakan atribut kepemilikan modal saat ini itu bergeser, tidak seperti dahulu. Masyarakat informasi yang berbasis pengetahuan merupakan masyarakat yang menyadari manfaat informasi, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan informasi, serta menjadikan informasi sebagai nilai tambah bagi peningkatan kualitas hidupnya. Masyarakat informasi juga menjadikan teknologi sebagai suatu syarat yang harus tersedia untuk mengakses informasi, hingga menjadi hal yang mutlak mereka perlukan. Jadi sekarang itu kalau kita itu tidak punya informasi ya, informasi apapun itu, maka kita hanya sebagai individu kosong begitu ya. Kita tidak punya value yang bisa kita jual. Kita tidak punya nilai tambah yang bisa kita tawarkan kepada orang lain. Maka saya selalu wanti-wanti di kelas itu, silahkan pelajari semua hal ya, terutama skill yang kalian sukai ya. Yang suka menyanyi silakan menyanyi, yang suka edit ya silakan edit, yang suka jadi konten kreator ya jadilah konten kreator. Nah, itulah nanti yang akan menjadi nilai tambah dari kalian karena kalian menguasai informasi tentang itu ya. eh, Informasi merupakan kedudukan fundamental bagi strategis pada semua bidang kehidupan, sehingga penguasaan informasi secara besar-besaran oleh suatu komunitas memberikan konflik karena terjadi ketidakadilan informasi antar individu. Ini masalahnya ya. Tidak semua informasi itu dapat diakses secara merata bagi semua orang ya. Masalahnya itu ya. Ya. Terutama bagi mereka yang berkebutuhan khusus ya. Kekuasaan pada era masyarakat informasi berada di tangan kelompok masyarakat yang menguasai informasi. Ya, jelas ya. Kekuasaan, siapa yang berkuasa adalah dia yang memegang informasi. Oleh karena itu, individu berkebutuhan khusus tidak disediakan fasilitas untuk mengakses informasi, maka mereka akan kesulitan untuk menjadi pribadi yang mandiri, bahkan cenderung menjadi kelompok masyarakat yang ditindas atau dikuasai oleh kelompok lain. Nah, ini masalahnya, ya. Masalahnya. Jadi
Masih banyak dari saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus itu tidak dapat mengakses informasi, sehingga mereka itu cenderung menjadi kelompok masyarakat yang ditindas atau dikuasai oleh kelompok lain. Bagi individu berkebutuhan khusus perlu upaya yang tidak hanya sekedar menyediakan teknologi secara fisik untuk mengakses informasi itu, ya tidak hanya teknologinya secara fisik, namun juga menyediakan sistem yang mampu mengakses informasi yang tersedia agar dapat memahami informasi yang dimaksud. Meskipun upaya tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena peralatan khusus ternyata cukup mahal harganya. Jadi tidak hanya berupa perangkat ya, berupa perangkat laptop, gadget begitu, komputer, ya tidak hanya itu, tapi ya berupa sistem mungkin ya. Berarti sistem yang mengakomodir untuk memudahkan mereka mencari informasi, ya. Itu. Berkaitan dengan masyarakat informasi, sektor pendidikan dapat turut mewujudkan tercapainya kepemilikan informasi yang merata di masyarakat, ya. Jadi di mana yang bisa diperbaiki untuk mencukupi kebutuhan informasi bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus, itu salah satunya dari dunia pendidikan ya, dunia pendidikan. Hal ini disebabkan karena semakin luasnya menerapkan teknologi pada berbagai tingkat sekolah guna mendorong terciptanya kreativitas, pemberdayaan, keadilan, ya. Jadi pelajar mampu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah ini ya, kalau kita lihat dalam konteks pendidikan, UNESCO tahun 2017 itu mempertegas bahwa siswa atau anak yang perlu dibekali dengan kemampuan mengakses informasi secara luas agar mampu berperan aktif mewujudkan kelancaran pembangunan bangsa tanpa memandang kekurangan atau keterbatasan kondisi fisik maupun mental yang dimilikinya. Jadi secara global UNESCO itu sudah mempertegas bahwa informasi itu harusnya bisa diakses oleh semua pihak, semua golongan ya, tanpa memandang fisik, tanpa memandang keterbatasan fisik ataupun mental. Itu di dunia sudah ditegaskan seperti itu. Nah, di Indonesia seperti apa? Di Indonesia landasan utama dalam memberikan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus itu ada di Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 pasal 32 ayat 1 yang berbunyi pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental ataupun memiliki potensi dan bakat yang istimewa. Jadi macam-macam ya, macam-macam. Berkebutuhan khusus itu tidak hanya mereka yang memiliki kekurangan dalam hal fisik ataupun mental, tapi mereka juga memiliki potensi ya, potensi yang bakat yang istimewa. Di sini dikatakan istimewa berbeda dengan orang lain. Berdasarkan aturan perundang-undangan tersebut, maka siswa berkebutuhan khusus atau masyarakat berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak sesuai dengan kemampuan, ya, dan juga potensi yang ada dalam dirinya. Adapun mereka yang termasuk siswa berkebutuhan khusus di antara adalah siswa perempuan, siswa dari keluarga miskin, siswa jalanan, siswa pekerja, penduduk pedesaan dan daerah terpencil, etnik minoritas, dan siswa yang lambat belajar, ya, atau siswa yang memiliki kesulitan untuk melihat, mendengar, dan atau tidak dapat berjalan secara normal. Jadi itu penggolongannya ya. Jadi penggolongan dari siswa berkebutuhan khusus itu seperti itu, ya. Ada tadi dikatakan siswa perempuan, siswa keluarga miskin, siswa jalanan, siswa pekerja, penduduk pedesaan, daerah terpencil, etnik minoritas, dan siswa yang lambat dalam hal belajar, yang memiliki kesulitan untuk melihat, mendengar, dan atau tidak dapat berjalan secara normal. Lah, meskipun seperti itu ya, siswa berkebutuhan khusus itu memiliki keterbatasan fisik atau mental, namun mereka juga diberikan kesempatan yang sama untuk belajar.
Sehingga diharapkan melalui proses belajar tersebut mereka menguasai skill yang dapat membentuk kemandirian pada saat dewasa. Nanti tetap walaupun punya keterbatasan, kita tuh wajib memberikan kesempatan untuk hal yang sama, terutama untuk terkait dengan informasi yang bisa dia akses ya. Nah, ini ya, gimana kondisinya sekarang itu, seperti apa pendidikan kita begitu ya. Era masyarakat informasi telah membongkar sistem pendidikan di Indonesia yang awalnya terpisah. Jadi dulu itu siswa reguler, siswa yang normal dengan yang berkebutuhan khusus itu dipisah gitu ya. Tapi dalam perkembangannya muncul pemikiran baru bahwa setiap sekolah reguler itu seharusnya memberikan kesempatan belajar bersama bagi semua siswa tanpa mereka memandang perbedaan maupun keterbatasan yang mereka miliki ya. Seperti itu ya, harusnya ya. Lah, sekolah seperti itu biasa juga disebut dengan sekolah inklusi ya. Itu harus mengenali, menanggapi beragam kebutuhan siswa mereka, mengakomodasi gaya dan tingkat pembelajaran yang berbeda, memastikan pendidikan yang berkualitas bagi semua siswa dari kurikulum atau pengaturan organisasi sekolah, strategi mengajar, penggunaan SDM ya, dan juga kemitraan dengan komunitas sekitar sekolah. Lah, jadi ada sistem yang namanya sekolah inklusi ya, sekolah dengan sistem pendidikan inklusi. Inklusi itu apa? Inklusi itu berasal dari kata penyatuan ya. Bila dikaitkan dengan pendidikan inklusi, maka bisa difahami sebagai kesempatan bagi siswa untuk belajar di kelas bersama siswa umum. Jadi siswa yang memiliki kebutuhan khusus atau anak yang memiliki kebutuhan khusus, dia punya kesempatan untuk belajar bareng-bareng dengan siswa reguler. Ya, itu yang namanya pendidikan inklusi. Diharapkan apa? Diharapkan mereka nanti dapat mencapai kemampuan yang relatif sama atau bila memungkinkan mereka bisa normal. Ya. Jadi seperti itu. Nah, itu kondisi tentang sekolah berkebutuhan khusus ya, atau sekolah inklusi ya, pendidikan inklusi. Oke. Kita masuk kepada akses informasi sebagai hak asasi manusia. Dalam berkembang beberapa tahun terakhir, semakin meningkat kesadaran akan pentingnya ketersediaan akses bagi semua kalangan masyarakat. Hal ini diiringi dengan meluasnya penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan yang turut memberikan kesempatan bagi individu berkebutuhan khusus memberi informasi, sehingga sangat diperlukan teknologi adaptif yang tepat. Jadi kita menyadari ya, kita merasakan kalau sekarang itu mudah banget untuk menemukan informasi, gitu kan? Dan itu jadi hal positif bagi mereka yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan informasi yang sama, ya, informasi yang sama. Lah, ketersediaan akses itu merupakan hal penting ya, karena dapat menguntungkan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya mereka yang berkebutuhan khusus, tapi juga masyarakat normal ya. Ini di sini ada permisalan, sebuah lokasi yang mudah diakses dapat mencegah terjadinya kecelakaan, atau sebuah teknologi yang dirancang dengan sekaligus menentukan kebutuhan individu normal yang berkebutuhan khusus, lalu dapat menghemat biaya produksi hingga akhirnya akses yang mudah bagi seluruh masyarakat dapat mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan. Jadi kalau semua masyarakat itu bisa mengakses informasi secara merata begitu ya, tanpa dibeda-bedakan, maka secara otomatis itu akan mempermudah yang namanya pembangunan ya, pembangunan masyarakat ya.
apapun itu pembangunannya, baik fisik ataupun non fisik ya. Ini ya, secara universal PBB menyatakan bahwa akses sebagai hak asasi manusia diratifikasi dalam perundang-undangan di Indonesia. Akses berguna untuk menciptakan lingkungan yang bebas hambatan, aman, mandiri, meniadakan rintangan-rintangan yang menghalangi akses, serta kebebasan untuk berkomunikasi dan bergerak. Jadi sudah ada peraturannya dari PBB tentang akses sebagai hak asasi manusia. Jadi semua orang itu bisa mengakses apapun itu tanpa adanya hambatan, aman, dan mandiri ya. Seperti suatu lingkungan itu dikatakan bebas hambatan jika dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk individu berkebutuhan khusus. Jadi mulai dari jalan-jalan, tempat umum, sarana transportasi, gedung-gedung ya, perpustakaan, salah satunya itu juga mudah diakses oleh masyarakat ya, baik masyarakat normal ataupun masyarakat berkebutuhan khusus. Akses itu merupakan konsep yang sangat berpengaruh dalam kehidupan setiap individu karena tersedianya akses maka terpenuhinya hak. Nah, ini ya. Kalau ada akses maka akan terpenuhi haknya ya. Kemudahan seseorang dalam mengakses informasi melalui teknologi informasi komunikasi yang modern menunjukkan tersedianya akses bagi aspek fisik dan informasi. Jadi jelas ya, kalau ada akses maka hak itu, hak asasi manusianya terpenuhi ya, baik akses secara fisik ataupun secara informasi. Nah, akses terhadap informasi analog ataupun digital. Jadi informasi analog itu informasi yang ada umum ya, yang langsung begitu ya, yang langsung tanpa ada pakai bantuan teknologi, itu informasi analog. Itu mencakup bagaimana informasi tersebut dikelompokkan, diorganisasi, dipamerkan, dan dilayankan ya. Ini menurut Page and Stripling, akses informasi merujuk pada kepemilikan informasi secara luas, mumpuni untuk digunakan dalam proses berpikir kritis dan mendorong munculnya cara berpikir yang bervariasi. Jadi nanti kalau ada kita atau baik masyarakat normal ataupun berkebutuhan khusus itu kalau punya akses informasi itu nanti dapat seseorang itu akan bisa mengalami proses berpikir secara kritis ya, dan juga berpikir secara bervariasi. Jadi orang itu tidak stagnan begitu ya. Mereka bisa menjelajahi daya imajinasi mereka masing-masing. Karena apa? Karena tadi ada akses terhadap informasi. Nah, bagi individu berkebutuhan khusus, kemampuan mengakses informasi berkaitan dengan kesempatan yang setara ya dalam memperoleh dan memahami informasi. Meskipun kondisi mereka berdampak pada kemampuan mereka untuk mengakses informasi. Dengan demikian, jenis informasi yang dapat diakses oleh individu berkebutuhan khusus hanya informasi yang telah disusun dan ditampilkan secara teratur serta sesuai dengan kondisi keterbatasan misalnya. Nah ini ya. Misalnya individu berkebutuhan khusus mengalami hambatan penglihatan. Tidak mungkin dapat mengakses informasi tersedia dalam tulisan. Tentu mereka menggunakan informasi yang tersedia dalam bentuk audio. Atau dalam bentuk braille. Jadi begini ya, berkaitan dengan HAM ini ya, informasi itu untuk masyarakat berkebutuhan khusus jadi tidak serta-merta hanya dilayankan begitu saja, tapi juga disediakan sesuai dengan kebutuhan mereka. Di sini contohkan itu orang yang punya gangguan mata begitu ya, tidak bisa melihat, maka informasi yang diberikan itu berupa bentuk audio begitu ya, bentuk suara. Jadi informasi yang disediakan dalam bentuk suara. Ada juga yang misalnya menggunakan huruf braille ya, pakai indera peraba. Jadi mereka bisa mengakses informasi menggunakan indera peraba dari huruf braille tadi. Nah,
Ini salah satu layanannya begitu ya. Jadi tidak serta-merta ada informasi kemudian langsung diberikan gitu enggak, tapi diolah sedemikian rupa hingga informasi itu dapat diterima dan langsung digunakan mereka sesuai dengan kemampuan mengakses mereka gitu ya. Jadi orang yang semisal orang tuli begitu punya kelemahan dalam pendengaran, maka informasinya jangan berupa audio tapi berupa tulisan. Karena mereka bisa melihat, maka mereka bisa membaca. Seperti itu ya. Seperti itu. Suatu sistem yang digunakan untuk masa informasi harus dirancang memudahkan individu untuk mengirim, menerima informasi tanpa memandang derajat keterbatasan usia, faktor lainnya. Bagi siswa berkebutuhan khusus, idealnya mereka mampu menggunakan teknologi untuk mengakses informasi tanpa memodifikasinya atau menambahkan teknologi bantu lainnya sehingga sejak awal perusahaan yang memproduksi tersebut harus mempertimbangkan pengguna produknya. Diharapkan akses yang tersedia untuk sampai masyarakat menjadi peluang tercipta masyarakat yang mampu berperan aktif pada skala lokal hingga global. Jadi kalau kita nanti semisal di dalam perkembangan zaman kita menjadi seseorang yang salah satu pembuat teknologi ataupun pembuat kebijakan, maka jangan sampai kita melupakan hal itu ya. Jadi sistem itu harus dirancang sedemikian rupa untuk semua pihak, ya, untuk semua pihak bagi masyarakat normal ataupun yang berkebutuhan khusus. Jadi tidak serta-merta semua disamaratakan. Gitu. Nah, oke, materi hari ini kita cukupkan saja dulu. Berikutnya minggu depan kita akan membahas tentang tantangan dalam mengakses informasi. Oke. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.